Ya, hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Saya berada di Dinas Pemdes dengan salah satu kepala bidang PMD ya, DPMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mohon izin Pak, mungkin dapat Ya. memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih. Saya Roni Gunawan, kebetulan Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Ya, ya. Jadi di bidang saya itu ada beberapa yang saya bidangi, antara lain itu soal BUMDes, Ya. Badan Usaha Milik Desa. Jadi di tahun 2025 ini BUMDes itu ada punya program tentang penyertaan modal dana desa ke BUMDes. Itu kurang lebih 20%, minimal 20% dari dana desa yang disertakan modal ke BUMDes untuk kegiatan ketapangan, ketahanan pangan, dan itu hewani dan nabati. Jadi ada beberapa BUMDes yang sudah eksekusi belanjanya, sudah bergerak, maksudnya sudah berjalan usahanya. Ada 4 desa dari 160 desa yang ada. Nah, ada beberapa yang lain-lain ini tinggal transfer atau pengindahuan ke rekening BUMDes. Ada juga yang desa-desa yang masih terkendala dengan RAB-nya, musyawarah desa khusus di desa. Jadi ada tarik menarik antara BPD, kepala desa dan pengurus BUMDes soal RAB atau tematik kelayakan unit usahanya yang dikelola oleh desa. Tapi kita sudah menyurati mereka agar mempercepat program ketapang ini untuk segera dikelola oleh BUMDes, karena akhir tahun itu di Desember itu akan ada evaluasi tahap pertama. BUMDes yang sudah bergerak di ketapang dari penyertaan modal 20% itu dari dana desa. Berarti setiap desa punya BUMDes Pak ya? Punya BUMDes. Oke, siap. Dari 160 desa semua sudah ada BUMDesnya. Nah, kalau misalnya sistem pembayaran dari BUMDes itu sendiri bagaimana Pak? Katakanlah misalnya bekerja sama dengan salah satu perusahaan atau bermitra dengan salah satu bidang, sistem pembayarannya kira-kira seperti apa kalau menurut Pak Kabid? Tentu kalau dalam kerjasama BUMDes dengan satu pihak ketiga atau perusahaan itu kan mereka ada cantumkan di RAB. Ada BUMDes yang belum mencantumkan sistem kerjasama itu di RAB, mereka bisa merubahnya di RAB. Kalau memang mereka merasa cocok dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dalam soal pembayarannya itu seperti biasa saja. Jadi seperti saya katakan, belanja di toko. Dari harga yang mereka belanjakan itu sudah ikut dengan pajak. Nah, kalau dia kerjasama dengan perusahaan, berarti ada satu permintaan atau penawaran ke BUMDes dari perusahaan. Soal produk-produk yang mereka tawarkan, kemudian itu dilakukan penyusunan RAB. Jadi dalam soal kerjasama itu ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi berapa perusahaan atau pihak ketiga yang memberikan penawaran dengan harga berapa, itu ada kerjasama. Berarti dana ini memang sudah ada di BUMDes. Istilahnya tinggal mau belanja berdasarkan RAB atau aturan yang sudah ditentukan. Jadi mereka belanjakan sesuai dengan RAB yang sudah mereka buat, yang sudah dimusyawarahkan desa. Kalau untuk itu, ini kan kebetulan di akhir tahun Pak Kabid. Berarti di akhir tahun ini dana itu tetap ada. Kira-kira dalam 1 tahun pendanaan yang 20% itu 1 tahun 1 kali atau bagaimana kira-kira metodenya Pak Kabid? Jadi kita menunggu lagi regulasi dari Kemendes. Apakah ketapang 20% ini masih berlanjut di 2026 atau cuma 1 kali ini di 2025. Jadi tinggal dikelola terus unit usahanya sampai menjadi profit. Paham. Berarti katakanlah di akhir tahun 2025 ini
sudah ada dananya di BUMDes, pada saat ini dikelola dengan baik, berarti kan usahanya berjalan lancar. Tahun depan katakanlah sudah tidak ada lagi penganggaran, tapi anggaran mereka sudah berputar. Iya. Siap. Tapi kita tinggal menunggu regulasi lagi dari Kemendes. Tidak menutup kemungkinan tahun depan dianggarkan lagi. Apakah ini dilanjutkan lagi penyertaan modalnya itu atau cuma di 2025 ini untuk Ketapang? Nah sekarang begini Pak Kabid, selama ini mungkin apakah ada tidak BUMDes yang mungkin pada saat bermitra dengan pihak ketiga mungkin ada persoalan terkait pembayaran, entah ada terjadi sesuatu dan lain hal, ada oknum yang di dalamnya. Untuk di Kabupaten Bone Bolango itu sendiri kira-kira menurut pengalaman Pak Kabid seperti apa? Kalau di BUMDes ini kan untuk Ketapang kan baru tahun ini. Ya. Jadi belum ada problem katakan. Ya belum ada yang sudah pernah melakukan kerjasama dengan PT3 dan siap. Jadi kalau kita lihat ini Ketapang ini di tahun-tahun sebelumnya itu sifatnya pemberdayaan. Iya. Dikelola oleh desa. Jadi bibit-bibit rica apa semua itu dikasih ke masyarakat. Iya benar. Harus pakai. Tapi kalau dengan Ketapang 20% ini itu sifatnya profit. Iya. Jadi diusahakan BUMDes itu harus punya profit sehingga unit usaha itu bergulir terus, berjalan terus. Nah untuk problem dengan pihak ketiga itu kita belum tahu. Ada juga BUMDes yang di RP-nya itu kerjasama dengan pihak ketiga, yang mereka datang konsultasi seperti kerjasama dengan pihak ketiga yang dari Manado, itu pengadaan ayam broiler dan pedaging. Jadi BUMDes itu hanya menyediakan tempat kandang yang mereka sewa, kemudian dari bibit, pakan, obat-obatan sampai dengan hasil panennya itu diambil alih oleh pihak ketiga. Jadi di situ namanya bukan baru juga bagi hasil tapi ada BUMDes mendapatkan berapa persen dari hasil penjualan itu. Ada pertanyaan terakhir mungkin ini Pak Kabid, karena kami dari perusahaan Citago dalam hal ini bergerak di pupuk organik cair Biogo yang tempat ininya juga di Bone Bolango itu sendiri. Kira-kira pada saat kami masuk untuk bekerja sama dengan BUMDes bisa dibantu Pak Kabid? Kira-kira seperti apa pada saat ada pembicaraan? Kami hanya dari dinas, dari pihak dinas itu hanya memfasilitasi saja. Jadi ada proposal penawaran perusahaan. Nah itu yang kita nanti akan bagikan ke pengurus BUMDes yang ada di desa. Apakah mereka mau memakai atau tidak? Kita tidak bisa mengintervensi seperti itu karena dana ini adalah dana untuk Ketapang kan, BUMDes yang mengelola. Nah, jadi kalau kita bisa presentasikan keunggulan dari bibit ini di pengurus BUMDes, pengurus BUMDes yang ada di desa-desa, mungkin ada sebagian mungkin yang tertarik dengan itu, sehingga dia bisa mengadakan kerjasama. Siap. Terakhir mungkin Pak Kabid, saya lupa, jika ke depan pada saat terjadi kerjasama dengan pihak ketiga entah siapapun itu, pada saat terjadi mungkin permasalahan dalam proses pembayaran padahal dana ini sudah ada di mereka, kan seperti itu, dengan perjanjian mungkin administrasi apa lengkap semua, tapi di kemudian hari ternyata ada permasalahan untuk pembayaran. Kira-kira dari pihak dinas atau Pak Kabid sendiri bagaimana menindaklanjuti hal yang seperti itu jika seandainya? Tetap kita akan evaluasi kan. Evaluasi. Jadi dinas PMDes itu hanya evaluasi dan monitoring. Jadi dari dana yang sudah ada sama mereka di rekening BUMDes itu apa yang dibelanjakan. Nah, ketika mereka belum membelanjakan pupuk, sudah memakai pupuk organik ini tapi belum membayar, nah itu bisa kita instruksikan untuk segera membayar. Karena apa? Karena itu berdampak pada laporan keuangan mereka. Siap. Laporan keuangannya mereka itu dibuat pada saat evaluasi di akhir tahun. Jadi kalau mereka tidak terpakai untuk beli pupuk ini, berarti kan tidak ada laporan keuangan, masih ada saldo awal yang belum terpakai. Benar. Siap Pak Kabid. Belum 100% namanya itu belanjanya.
Ya, insya Allah mereka bisa tertarik dengan pupuk organik ini, mereka pakai ada hasil berkelanjutan kan kerjasamanya. Itu bagus ini. Rata-rata memang bergerak di pertanian. Oh siap, makasih banyak informasi Pak Kabid. Kebetulan saya juga ada dengan Pak Indra selaku peracik di. Ya mungkin seperti itu Pak Kabid. Terima kasih.